Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam edukasi, lifelong education, learning for all. Menggali pengetahuan bersama Kampus Maya 21. Puji syukur kepada Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini saya bisa membuat video kembali dalam upaya untuk menggali pengetahuan dan belajar bersama, terutama untuk belajar saya pribadi. Mudah-mudahan video ini bermanfaat khususnya untuk diri saya dan umumnya para sahabat semua yang berkenan untuk menyimak video yang saya buat ini. Oke sahabat sekalian, saya masih membicarakan tentang evaluasi pembelajaran. Dalam hal ini kita akan membicarakan tentang pandangan, penilaian otentik, dan penilaian konvensional. Bagaimana untuk pandangan-pandangannya menurut pandangan penilaian otentik yang merupakan target atau tujuan daripada kurikulum 2013, dan bagaimana pandangan menurut konvensional yang sudah dilakukan dalam praktek-praktek di sekolah pada umumnya sebelum adanya kurikulum 2013. Oke sahabat sekalian, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf. Bukan berarti video ini mengajari untuk yang menyimak atau yang menyimak video yang saya buat ini. Sekali lagi saya mohon maaf, bukan saya menggurui, mengajari, tapi ini sekedar kita ayo belajar bersama dengan prinsip lifelong education learning for all, menggali pengetahuan bersama-sama di Kampus Maya 21. Oke sahabat sekalian, saya akan buka share slide-nya. Kita ini bagaimana sih pandangan-pandangan tentang penilaian otentik dan penilaian konvensional ini. Ayo kita pahami bersama, biar nanti pandangan-pandangan ini mungkin para pendidik yang sudah terbiasa dengan pandangan konvensional atau dengan pandangan yang sekarang sedang kita lakukan dengan kurikulum 2013, ini merupakan suatu, ibaratkan kita menganalisa atau kita bersama-sama sebenarnya bagaimana itu pandangan-pandangan atau evaluasi pembelajaran menurut kurikulum 2013 yang dengan penilaiannya otentik itu. Oke sahabat, kita di sini akan diawali dengan melihat pandangan daripada penilaian konvensional, bahwa penilaian konvensional itu yang sudah dilakukan oleh kita di dunia pendidikan, terutama sebelum ada penilaian otentik. Maka dengan adanya munculnya penilaian otentik sering menjadi suatu kontradiksi antara penilaian otentik dan penilaian konvensional. Terjadinya kontradiksi itu bukan berarti suatu masalah. Sebenarnya bukan suatu masalah. Tapi itu merupakan suatu menambah keilmuan kita bagaimana di dalam melakukan suatu penilaian. Di sini dijelaskan bahwa saya tuliskan bahwa penilaian konvensional yang sering berpatokan pada ukuran-ukuran standar. Umumnya yang sudah kita lakukan apa? Yaitu kalau kita mau melakukan suatu penilaian menggunakan pilihan ganda, isian, benar salah, menjondohkan, dan atau bentuk-bentuk lain yang biasa kita gunakan gitu. Cuman ini menurut kita yang sudah melakukan dan sudah pada umumnya di dunia pendidikan, di sekolah-sekolah itu dalam proses pembelajaran melakukan penilaian itu ya dengan
seperti tadi yang telah saya sampaikan. Karena di sini tujuannya yaitu untuk kita mencari peserta didik ini diarahkan agar mampu untuk mendapatkan pengetahuan, menguji pengetahuannya untuk memilih jawaban atau jawab pertanyaan harus dijawab gitu. Apa yang telah disampaikan oleh para pendidik itu di konvensional tuh seperti itu. Kemudian bagaimana perbedaan pandangannya nanti di sini kita akan menurut pandangan dari konvensional dan penilaian otentik. Perbedaan pandangan itu sebenarnya tidak menjadi permasalahan. Seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa ini tuh hanya keyakinan saja sebenarnya yang berbeda, terjadi pandangan yang berbeda itu. Sebenarnya kalau masalah visi misi tujuan daripada sekolah sebenarnya sama. Artinya ingin keberhasilan output dari setelah peserta didik lulus dari sekolah tersebut. Cuman atau perbedaannya itu dari nanti selanjutnya video-video akan menjelaskan bagaimana untuk di otentik, bagaimana untuk di konvensional. Tapi sekali lagi perbedaan pandangan menurut saya ini menjadi suatu wawasan baru bahwa kita ini mendapatkan ilmu baru, adanya suatu pandangan yang berbeda antara penilaian konvensional dan penilaian otentik. Begitu sahabat. Jadi sekali lagi bahwa pendidikan sebenarnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 kan sudah jelas mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini kalau masalah menambah teknik secara atau model atau strategi dalam meningkatkan itu sebagai tambahan kita. Nanti disesuaikan dengan kebutuhan-kebutuhan yang akan dilakukan di dalam proses penilaian tersebut. Sekarang begini, pandangan yang penilaian dari konvensional ini. Seperti dicontohkan ini misalnya gitu, bahwa beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan berbudi pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, kesehatan jasmani rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta rasa tanggung jawab masyarakat dan kebangsaan. Jadi di sini pandangan menurut konvensional bahwa dalam penilaian itu mengharuskan setiap warga negara harus memiliki sejumlah pengetahuan dan keterampilan tertentu yang sesuai dengan misalnya kompetensinya ya beriman, bertakwa terhadap Tuhan yang ya itu harus disesuaikan. Terus pihak kita sebagai di pendidikan tentu akan membekali sesuai dengan standar kompetensi atau kompetensi dasarnya dan dengan indikator-indikatornya begitu. Maka sekolah atau kita akan membekali pengetahuan yang sesuai dengan kurikulum yang telah ditentukan. Nah, itu. Dan bagaimana untuk mengetahui berhasil tidaknya peserta didik untuk mencapai tujuan tersebut? Maka dilakukanlah penilaian. Penilaiannya bagaimana? Sebesar apa yang harus dikuasai pengetahuannya dan keterampilan? Ya jelas agar memuaskan sesuai dengan harapan daripada pendidikan. Sesuai dengan tujuan secara umumnya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Jadi kalau di konvensional itu ya udah dengan cara apa ya? Tadi adanya dengan kita ada penilaian itu ada pilihan ganda, ada menjodohkan, ada
pertanyaan-pertanyaan yang mengukur keberhasilan daripada peserta didik. Artinya di konvensional kita sudah paham semua dari dulu ya seperti itu, dan kita mengambilnya dari bahan-bahan yang sudah disampaikan kepada peserta didik itu. Itu yang terjadi di konvensional. Sekarang bagaimana dengan pandangan penilaian otentik? Kalau tadi kita di penilaian konvensional, kurikulum yang sudah ditentukan, kita ingin menghasilkan suatu kompetensi para peserta didik sesuai dengan kurikulum yang dites melalui alat ukur, yaitu dengan berbagai macam seperti menjodohkan pilihan ganda atau pertanyaan-pertanyaan, bisa isian, bisa jawab singkat atau esai begitu. Bagaimana dengan pandangan penilaian otentik? Jadi penilaian otentik ini memiliki alasan. Alasannya apa? Apa yang harus dilakukan di dalam penilaian itu? Yaitu praksis atau sesuai dengan praktek-prakteknya. Praktek yang di mana? Yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan cara apa? Jadi siswa peserta didik harus mampu menampilkan atau menyampaikan, menginformasikan kepada pendidik hasil dari tugasnya itu, yaitu dengan menampilkan karya-karyanya sesuai dengan kehidupan realita, kehidupan nyata, kehidupan di dunia yang sesungguhnya. Jadi tidak hanya memberikan gambaran-gambaran saja. Artinya kalau memang berkelakuan baik, ya tunjukkan dengan berkelakuan baik. Kalau artinya sudah terampil misalnya dalam suatu keterampilan komputer, ya tunjukkan dengan keterampilan komputernya. Artinya nanti setelah lulus itu ya sudah masuk ke masyarakat, kompetensinya sudah diakui. Yang menurut saya ini mungkin terutama kalau yang seperti ini bisa lebih dilakukannya di vokasi kalau menurut saya nih. Karena apa? Vokasi kan akan langsung menunjukkan kemampuannya di masyarakat. Kalau vokasinya kurang, keahlian keterampilannya kurang, ini ya menjadi pertanyaan juga. Walaupun tidak dengan otentik, karena mungkin di vokasi harus lulusannya ya menunjukkan gitu. Jadi di sini bagaimana untuk menentukan apakah berhasil atau tidak dalam mencapai tujuan tersebut. Jadi sekolah itu meminta peserta didiknya seperti saya sampaikan, menampilkan tugas-tugas yang menyerupai dunia sesungguhnya. Untuk apa? Untuk memperoleh gambaran bahwa peserta didik ini mampu melakukan tugas atau kinerja yang sudah ditugaskan. Artinya di sini seperti saya sampaikan pada awal-awal video, ini harus settingan pendidik. Ini memerlukan waktu, biaya, dan yang banyak gitu harus dikeluarkan. Sekarang tinggal pertanyaannya ini, apakah pendidik mampu menyetingnya, apakah pendidik sudah siap melakukannya, atau siswanya sudah siap untuk menjadi peserta didik yang sikap keterampilannya mampu segera menyesuaikan supaya hasilnya lulusan atau outputnya sudah bagus, berhasil dan memuaskan. Oke gitu sahabat. Jadi pandangan otentik itu artinya dia melihatnya dari kehidupan nyata. Kalau
konvensional dari kurikulum, kalau otentik dari kehidupan nyata. Itu yang membedakannya pandangan gitu. Makanya sedikit banyak yang berpendapat agak sulit juga, tapi sebenarnya kalau kita ini tidak sulit, tapi kalau kesulitnya itu karena biasanya daya dukungnya yang kurang dan kemauannya yang kurang begitu. Sebenarnya gitu saja pandangan perbedaannya teh. Kalau otentik dari kehidupan nyata, jadi misalkan orang itu pinter bekerja, misalnya ahli komputer, dia peserta didik yang itu ya harus bisa seperti itu gitu. Menjahit ya harus bisa seperti orang-orang yang bisa menjahit. Berperilaku baik, ya tunjukkan dengan perilaku baiknya. Itu yang diharapkan dari penilaian otentik itu. Gitu. Oke, kita lanjutkan. Mungkin ini itu pandangannya, karena ini saya video ini pendek karena ingin mengulas hanya dari pandangan konvensional dan otentik. Jadi sebagai penutupnya bahwa pendekatan apapun untuk dalam penilaian pasti memiliki kelemahan dan kelebihan. Jadi kita ini sebagai seorang pendidik yang guru profesional di bagian di satuan pendidikan, baik di tingkat prasekolah sampai tinggi itu, ya, artinya kita harus bekerja, menggerakkan, memadukan peserta didik di sekolah dan lingkungannya. Dengan tujuan apa? Dengan cara apa? Melalui apa? Melalui proses penilaian dan hasil belajar yang sesuai dengan tujuan daripada pendidikan nasional. Kalau masalah perbedaan pandangan antara otentik dan konvensional itu jangan dijadikan suatu masalah. Yang jelas kita ini tinggal menyesuaikan apa yang harus dilakukan. Kalau toh memang ini bisa dilakukan dengan cara konvensional. Kalau dengan cara otentik, ya otentik menurut saya seperti itu. Kalau dipaksakan, artinya bisa bertabrakan, apalagi di pendidikannya misalnya di sumber dayanya belum siap, tidak menguasai segalanya, settingannya, atau memahami tentang penilaian otentik yang sebenarnya bisa-bisa jadi salah. Sehingga bukannya tujuan pendidikan nasional tercapai, malah akan keberhasilannya tidak tercapai. Oke sahabat, itu untuk ini terima kasih gitu ya. Oke, itu saja mungkin yang saya sampaikan untuk pandangan tentang penilaian otentik dan penilaian konvensional. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan pencerahan untuk diri saya khususnya sahabat. Artinya saya sekarang sudah mulai memahami bahwa semua metode, semua strategi, semua model pasti ada kelebihan dan kelemahan. Kelebihan dan kelemahan itu menjadikan sebuah pengetahuan yang intinya adalah terpenting bagi kita di dunia pendidikan adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, dan target daripada undang-undang tercapai dengan dari tujuan pendidikan nasional di negara Republik Indonesia ini. Oke, itu saja mungkin sahabat-sahabat sekalian untuk kali ini. Sekali lagi mudah-mudahan bermanfaat terutama untuk diri saya sendiri dan umumnya mungkin sahabat yang mau menyimak dan kita bersama-sama mengkaji, menganalisa dari yang saat ini kita bicarakan, yaitu tentang evaluasi pembelajaran. Sekali lagi mohon maaf, terima kasih, kurang lebihnya manusia tidak ada yang sempurna ya.
Kita hanya sebagai manusia biasa yang terus tetap belajar sepanjang hayat. Lifelong education, learning for all. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.